bin Sarman lagi pakai diganti bin Ono dan bin ini unyil. Udah gitu katanya udah Habib dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli, nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Mau ngapain sih teriak-teriak bilang ini difitnah atau apalah? Kalau memang benar, kalau yakin siapa diri lo yang sebenarnya, ya udah tinggal lo buktiin ya, supaya gue juga yakin. Kalau gue sih sorry aja, dari dulu sampai sekarang gue nggak percaya, gue nggak mudah terdoktrin. Kata orang lo tuh si adat ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Terim, wali masuk ke kota Terim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Terim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap. Kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikir. Daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang Abdullah bin Ali al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Didoakan oleh Kiai Imad, betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan, terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder, penelitian sangat ilmiah, kecuali ada kantor yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati, ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru, selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab. Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser? Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Apa? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus ini siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Teh Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf yang ada itu. Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi.